What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel. It's me Steven KW teman-teman. 2-0 ya kan. Kemenangan yang sangat penting buat Liverpool. Tabungan 2 gol sangat penting menghadapi Inter Milan di leg pertama Champions League, bermain tandang ke San Siro babak 16 besar. Kita berhasil membawa pulang tabungan 2 gol yang sangat amat berharga, sangat penting sekali. Berkaca pada betapa sengitnya pertandingan tersebut selama kurang lebih 70 menit awal gitu kan. Baru di 20 menit terakhir kita bisa dibilang cukup nyaman gitu ya. Liverpool cukup nyaman setelah adanya gol pertama gitu kan. Jadi gue gak bisa lebih bersyukur lagi dengan keberhasilan Liverpool membawa 2 gol untuk menjadi modal mereka bermain di Anfield di leg kedua nanti gitu kan, untuk menghadapi Inter Milan dan menyelesaikan tugas, karena sekarang satu kaki sudah ada di babak perempat final gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi tabungan yang cukup untuk Liverpool, dan gua percaya Anfield akan menjadi lebih buas lagi untuk memastikan kita bisa menyegel babak di babak selanjutnya, maksudnya posisi kita di babak selanjutnya gitu kan. Dan tapi sebelum ke sana, gue thank you banget buat teman-teman yang masih stay tune di channel ini. Di ketika gue upload video kalian masih komen kemana lu bang segala macam. Appreciate that guys, terima kasih. Buat yang baru gabung ke channel ini, mungkin kalian bisa mempertimbangkan consider to subscribe gitu kan. Nyalain loncengnya juga kalau lu suka Liverpool pastinya. Karena channel ini ngomongin tentang Liverpool di dalam dan di luar lapangan pastinya ya teman-teman ya. Tapi kita akan membahas Inter Milan dan Liverpool gitu ya. Dimulai dari apa yang gue bilang di preview kemarin. Kalau lu yang nonton, gue bilang kalau gue nggak kaget kalau seandainya yang dimainin bukan Firmino tapi Jota di trio di depan gitu kan. Mane dan Salah tuh udah otomatis gitu sebagai starting line up. Ya karena memang Jota lagi naik daun gitu, istilah lagi on fire. Jadi kenapa enggak ngasih dia kesempatan untuk ngegas Inter Milan dari menit awal. Karena kita tahu banget kalau Klopp itu tipikalnya menghadapi match yang penting seperti ini, dia akan menurunkan gegen pressingnya kayak gitu. Dan kelihatan banget 10 menit pertama pressing Liverpool tinggi banget, luar biasa, mantep banget gitu kan. Tapi somehow entah kenapa kayak it doesn't really work out for Liverpool. Jadi sorry guys, ada suara mesin air gitu ya. Jadi itu nggak berjalan entah kenapa. Dan juga gue bilang di preview kalau gue cukup yakin kalau lini tengah akan diutak-atik sama Liverpool, dan turns out bener aja yang dimainin justru Harvey Elliott. Cuman Fabinho yang berada di posisi yang seharusnya, dan memang dia gitu kan yang punya posisi itu. Tapi habis itu mainin Harvey Elliott dan juga siapa, Thiago Alcantara apa ya kalau nggak salah. Ntar gue cek dulu ya, gue agak lupa guys karena masih kayak dalam ini orangnya ini gimana sih lu lupa anjing gitu. Sabar ya guys ya. Ya harusnya sih kayak Thiago Alcantara deh anjing. Nah habis itu lini belakang, sambil gue buka ya. Di lini belakang gue cukup kaget karena yang dimainkan bukan Joel Matip gitu kan. Ya sama Thiago Alcantara bener. Tapi melainkan Ibrahima Konate. Gue nggak tahu kenapa. Tapi Joel Matip apakah itu murni cuman plan doang, gue nggak tahu. Tapi yang jelas semalam gue puas banget dengan permainan Ibrahima Konate. Dia bermain sangat bagus menurut gue. Gue ngasih apa ya, gue apresiasi, kredit gue untuk Ibrahima Konate gitu kan. Jadi semalam menurut gue starting line up istilahnya Klopp tuh main-main jatuhnya sebenarnya ya kan. Ya kalau dia ditanya nggak mungkin bilang main-main, dia pasti bilang kayak itu adalah line up terbaik yang bisa kita turunkan untuk pertandingan ini gitu kan, berdasarkan dari latihan hingga latihan yang paling terakhir gitu. Cuman menurut gue entah kenapa it doesn't really work for Liverpool gitu kan. Terbukti di babak pertama banyak sekali kita buntu gitu kan. Bahkan peluang-peluang tuh jatuhnya cuman kayak setengah peluang doang, karena finishingnya selalu gagal gitu kan. Ada yang tendangan jarak jauh Thiago lah, habis tendangan salto dari Mane beberapa kali, sundulan juga. Ya kayak ada satu momen di mana Mane harusnya bisa bikin gol, sundulan tuh sangat amat bebas tapi kayak timingnya nggak pas gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong terlalu banyak sih. Maksudnya itu bisa terjadi di pertandingan dengan pemain skala seperti itu, it happens gitu. Jadi gue nggak bisa nyalain. Tapi yang jelas yang keren dari Klopp semalam adalah dia mencium kalau ya line up gue ini nggak jalan gitu. Harus ada yang diubah, harus ada yang dilakukan gitu. Dan ternyata memasukkan Firmino sedari awal, ternyata belakangan baru tahu kalau Jota tuh ada minor injury gitu. Akhirnya harus diganti. Gue nggak tahu apakah kalau seandainya nggak apakah tetap pakai Jota gitu kan. Tapi turns out ternyata Firmino itu
Kita pertama nggak ada yang tahu, bahkan komentatornya pun bilang nggak tahu apa yang terjadi, kenapa Jota diganti, murni taktik atau ada masalah gitu kan. Gue berasumsi kemarin tuh murni taktik karena apa? Kita lihat kayaknya kita butuh peran Firmino yang bukan cuma bisa lari gitu kan. Kalau di Jota kita lihat dia bisa lari, finishing, positioningnya bagus, tapi kita butuh Firmino yang punya, ya dia suka ngelakuin gerakan-gerakan yang aneh, yang out of the box, yang tiba-tiba kayak back heel, tiba-tiba apa gitu kita nggak tahu gitu kan. Firmino punya, nah itu sometimes bisa jadi kayak element of surprise-nya gitu dari semalam. Dan turns out pergantian Klopp tidak salah, dia bikin gol walaupun bukan dari apa yang gue bilang barusan lewat sundulan, tapi sundulannya pun juga nggak normal, nggak wajar gitu kan, pakai kayak kepala belakang gitu. Habis itu langsung masukin 3 pemain lagi karena dia tidak merasa cukup secure gitu kan. Enggak sih, sebenarnya masukin dulu. Habis itu masukinnya langsung juga dia mencium gitu kalau Harvey Elliott menghadapi Inter Milan yang bermain, menurut gue semalam Inter Milan cukup keras ya mainnya, terutama si Ultraman Arturo Vidal ngentot itu. Gue bete banget sumpah. Semua pemain kita dikasarin sama dia, dan setiap kali dia habis ngelakukan pelanggaran dia cuman kayak gue ngapa-ngapain. Itu pelanggaran mata lu, itu bukan pelanggaran. Ya kan, sama yang terakhir yang gue lihat sendiri adalah Robertson emosi, dia dihajar balik sampai kayak encok tuh, lu ngeliat kan. Gue emosi banget pas James Milner masuk, gue pikir mau dihajar-hajar nih kan sama Milner kan. Vidal ini ditarik keluar, ya ngehe bener. Jadi menurut gue Harvey Elliott tuh bagus memang, tapi dia masih terlalu muda untuk menghadapi tensi pertandingan yang seperti itu. Lu lihat tadi malam dia dihajar-hajarin men gitu kan. Sedangkan lini tengah, fight di lini tengah itu menjadi sangat penting untuk kedua klub. Ketika lu bisa menguasai lini tengah, lu bisa menguasai aliran bola, lu bisa punya peluang yang lebih besar gitu. Dan kelihatan tadi malam kalau sedikit kesulitan gitu kan lini tengah kita, dan akhirnya melakukan pergantian pemain cukup jitu menurut gua. Langsung sosok Henderson dimasukkan di sana ya kan, untuk leadershipnya, kedewasaannya ya kan, untuk lu mau main keras ayo nih gitu istilahnya. Kepala sukunya gitu kan dibawa, jadi langsung kerasa banget perbedaannya ketika Naby Keita masuk, Henderson masuk gitu kan. Kita bisa lihat apa ya, kedewasaan dari lini tengahnya Liverpool tuh langsung berubah banget terasa. Dan habis itu terjadinya gol pertama bikin sebelum gol pertama itu kan awal babak kedua Liverpool benar-benar dikejar tuh, disikatin terus kan, diserang terus gitu sama Inter Milan. Begitu akhirnya masuk gol pertama di sana tuh gue percaya banget waktu awal babak kedua Inter Milan percaya dirinya luar biasa men, luar biasa. Liverpool yang justru under pressure. Begitu golnya Firmino, lu bisa ngerasain ada kemerosotan dari rasa percaya diri Inter Milan, yang dia berpikir kan kayak gue harus ngejar skor imbang 1-1 atau gue harus bertahan biar nggak kebobolan lebih banyak gitu kan, karena ini setiap golnya Liverpool akan sangat berharga di leg kedua. Tapi at the same time kita butuh gol juga gitu kan, jadi kayak galau gitu. Akhirnya dia nggak berani terlalu all out attack, tapi juga dia attack gitu. Jadi dia meninggalkan banyak ruang, dia membuat banyak kesalahan, kepercayaan dirinya menurun drastis. Kita mulai menguasai bola dan menguasai bola dengan sangat enak. Lahirlah gol kedua, itu hancur mentalnya sumpah. Langsung mentalnya down, mental breakdown. Lu bisa lihat tuh Calhanoglu sampai geleng-geleng ya kan, semuanya. Yang di bangku yang lagi pemanasan punya Inter Milan tuh juga udah kayak anjing kalah kita, nggak nyangka gitu kan bisa kebobolan dengan gol-gol bodoh menurut mereka mungkin ya. Ya menurut gue itu lu bisa ngeliat storyline-nya di pertandingan tersebut. Habis gol kedua itu mental breakdown, Liverpool nguasain bola, mainnya tuh enak banget ya kan, ball positionnya itu kan sampai komentatornya tuh bilang kayak ini draining, dibilang self confidence dari Inter Milan draining, artinya tuh kayak abis gitu pelan-pelan gitu kan. Habis itu dia waktu Liverpool udah mulai enak nguasain bola, this is a good football from Liverpool, dia bilang karena tektokan main bola itu langsung enak banget gitu. Pas Milner masuk juga tuh enak banget gitu kan, oper-operannya apa segala macem gitu. Inter Milan tuh udah kayak oke lu yang menang anjing, lu yang menang, udah gua kalah gitu rasanya. Dan ya overall pertandingan ini menjadi sangat penting buat Liverpool, dan gue ada beberapa pemain yang gue nggak nyangka dia bisa stand out gitu, seperti Ibrahima Konate. Gue respect banget, apresiasi gue buat dia menggantikan Joel Matip, tapi dia bikin banyak sekali clearance, intercept, blocking yang sangat bagus. Ibrahima Konate fight gitu kan menghadapi
ada Ivan Perisic ya kan, kadang dia juga bantu nutup. Terus habis itu ada Edin Dzeko di sana juga beberapa kali. Gua respect dengan apa yang dilakukan, banyak sekali crossing yang dipatahkan sama dia juga. Menurut gua dia salah satu pemain yang penampilannya terbagus tadi malam gitu kan. Justru di sisi lainnya gue cukup kecewa sekali dengan Trent Alexander-Arnold gitu kan. Dan komentatornya juga bilang gitu, kalau lu yang dengerin pakai komentar di bahasa Inggris lu mengerti. Lu denger komentatornya tuh bilang kayak Trent ini bagus nyerangnya tapi tidak cukup bagus untuk bertahan. Dia bilang sebagai defender dia untuk menyerang tuh bagus, sebagai fullback kan lu memang harus overlap kan kebanyakan. Bagus banget malah gitu. Tapi untuk bertahan tidak cukup bagus. Dan lu bisa lihat dia one on one-nya sama Ivan Perisic dan kalah terus. Sisi itu terus yang dihajar, sisi itu terus, dan dia ketinggalan terus sampai gue emosi ngelihatnya. Apakah tuh bagian dari taktik? Kalau taktik aneh sekali gitu kan, atau karena dia yang nggak disiplin, nggak cepet balik, atau karena apa gue nggak paham. Sampai ada satu momen dimana dia kayak kelimpungan karena sisinya dia itu keserang menit-menit yang belakangan itu, sampai akhirnya dia bilang kayak gue jagain yang ini gitu. Dia bilang kayak gitu, lu minta gua kayak gimana gitu kan. Itu setelah dilihat tayangan ulangnya, replaynya, ternyata dia tuh telat balik gitu. Makanya dia kayak terekspos bagiannya dia. Dan itu udah menjadi concern gue dari lama. Kalau lu subscribe di channel dari lama, gue selalu ngomong tentang hal yang sama, tentang Trent. Dia selalu telat balik. Gue nggak tahu tuh part of the plan atau gimana, gue nggak tahu. Atau tuh resiko yang diambil sama Klopp gitu dengan bermain fullbacknya ke atas banget gitu kan, gue nggak tahu. Tapi yang jelas itu sangat berbahaya. Cuman untungnya masih sigap gitu kan pertahanan kita. Masuknya Naby Keita dan Henderson, Thiago langsung juga masih ada gitu kan. Itu tembel-tembelannya lah ya, cover-coverannya, backing-backingannya tuh jadi cukup kuat gitu, cukup solid gitu. Jadi gua pikir banyak PR juga buat Liverpool gitu, terutama di bagian itu ya, sektor itu. Kalau di sektor penyerangan sih sebenarnya nggak ada. Cuman sometimes memang finishing lu lagi suwe aja gitu kan. Tapi juga terkadang kalau emang lagi bagus aja gitu, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi yang jelas ini overall conclusionnya, kesimpulannya nih, kemenangan yang penting buat Liverpool. Gua happy banget dengan kemenangan ini 2-0. Gua yakin lu juga sangat bersyukur dengan skor ini. Kita bisa aja pulang hanya dengan 1 gol, tapi kita bisa bawa 2 gol, yang itu sangat amat penting. Karena kalau cuman unggul 1-0 main di Anfield, Inter Milan bikin 1 gol aja percaya dirinya naik banget. Sekarang 2-0 aja Inter Milan bikin 1 gol di Anfield, dia akan sangat amat percaya diri gitu kan. Terlebih kalau skornya cuma 1 dan nanti dia di Anfield bikin 1 sama, itu PR banget gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan, gue excited sekali sih dengan ini. Dan lu bisa lihat, terakhir, lu bisa lihat masuknya Luis Diaz itu luar biasa sekali mengubah jalannya pertandingan. Lu bisa lihat betapa Klopp memasukkan sosok yang berbeda sama Mane. Mane itu kuat banget buat di sprint gitu kan, buat di fight gitu, one on one kayak gitu-gitu tuh. Maksudnya kayak langsung pem. Itu kuat yang kayak gitu-gitu tuh. Itu kalau Mane gitu. Tapi kalau Luis Diaz, dia tuh suka bermain dengan bola, dia suka ngecoh-ngecoh orang gitu kan. Dia pinter banget mainin bola. Dan itu yang bikin kaget mungkin ya para pemain Inter Milan gitu, karena dimasukkan pemain dengan tipikal yang berbeda, punya speed juga tapi skillful juga. Jadi itu yang bikin lu bisa lihat impact yang dikasih sama Luis Diaz kemarin tuh luar biasa sekali. Seperti yang gue bilang again and again, kita yang nggak tahu Luis Diaz, tapi dia infonya diperebutkan begitu baik, lu bisa pelan-pelan mulai melihat betapa kualitasnya dia. Cuman butuh adaptasi lebih untuk bisa menyamakan kayak sense yang lu nggak usah ngomong, gue udah tahu lu pasti bakalan kesana kayak itu Trio Firmansyah gitu kan. Lu tahu by the time gitu, dengan jam terbang juga, waktu menit bermain yang semakin banyak, Luis Diaz akan bisa mendapatkan hal itu sih menurut gue. Ya itu aja sih menurut gue. Jadi overall gue happy dan 3 pergantian Liverpool menunjukkan kedalaman skuadnya Liverpool. Seperti yang gue bilang juga di preview, gue merasa Liverpool skuadnya jauh lebih dalam. Sekarang hanya penambahan 1-2 pemain gitu, tapi lu bisa lihat masuknya 3 orang tuh berkualitas semua gitu kan. Itu menunjukkan betapa dalamnya skuad Liverpool. Ketika tim inti buntu, lu bisa masukin dari cadangan pemain yang tidak kalah kelasnya kayak gitu. Cuman lu memang bisa hanya pilih 11 pemain, itu aja masalahnya di sana. Tapi semuanya punya kualitas yang cukup merata dengan kemampuan spesialisasi yang berbeda-beda. Itu indahnya men, ya kan? Ya itu aja menurut gua sejauh ini. Nanti gua bakalan bikin video lagi mungkin buat
preview untuk EPL akhir pekan ini, dan juga gue mau bikin video review tentang starter pack dari Big Reds kalau lu dapet kayak gimana gitu ya. Jadi terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai sejauh ini. Gimana kalian? Gue excited sekali dengan apa yang terjadi sama Liverpool, perkembangannya. Lu bisa tulis di kolom komentar apa yang lu rasain dari pertandingan semalam, analisis lu kayak gimana pastinya. Jangan lupa like this video, share ke teman-teman kalian yang supporter Liverpool. Let's make it 1000 subscribers at the end of the season gitu kan. Gue berharap banget bantuan kalian. Ya sampai ketemu di final, asik gitu kan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Steven KW, terima kasih. I love you all, stay safe, stay healthy, bye bye.